Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Duel Love. Semoga duel lover semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini aku akan berbagi tentang apa aja kegiatan yang harus, yang wajib, yang mesti teman-teman itu ambil ketika kalian kuliah di luar negeri. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Kegiatan di luar negeri itu banyak banget, dan itu tuh mulai dari kegiatan yang ada di kampus, di luar kampus, maupun yang ada kegiatan yang ada di kayak kita kan punya KBRI, KJRI. Nah, itu tuh harus diambil peluangnya. Apa aja sih sebenarnya kegiatan-kegiatannya? Penasaran kan? Yuk langsung aja cek yuk. Yang pertama itu ada kelas bahasa asing. Nah teman-teman, kalau kalian kuliahnya di luar negeri, contohnya di India seperti aku kemarin, itu di sana itu setiap semester, itu aku di sana 4 semester, dan setiap semester itu kampus offering beda-beda kelas untuk kelas bahasa asing. Contohnya ada kelas bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Rusia, Jepang, Korea. Banyak banget, karena kebetulan juga di kampus aku itu adalah kampus bahasa. Jadi kemungkinan offering untuk bahasa luar negeri itu, kelas bahasa luar negeri itu lebih banyak gitu ya. Dan kemungkinan juga di kampus-kampus yang lain saya yakin juga pasti ada offering untuk kelas bahasa asing juga gitu, supaya si mahasiswa yang sedang berkuliah di kampus tersebut mempunyai skill yang lain, hanya skill yang sedang dijalanin saja gitu ya. Contohnya kelas bahasa Prancis, karena di India I don't know sebenarnya bahasa asing mereka itu apa, tapi sependengaran saya, sepengetahuan saya, itu kelas bahasa asingnya itu yaitu bahasa Prancis atau bahasa Jerman gitu, bahasa Prancis kayaknya. Nah, karena bahasa Inggris di sana itu adalah bahasa kedua, jadi bahasa asing mereka tuh bahasa Prancis dan bahasa-bahasa lainnya yang bukan memang bahasa Inggris. Yang pertama itu bahasa pertama mereka tuh bahasa ibu mereka tuh ada Hindi, ada Malayalam, ada Telugu, beda-beda sama kayak di Indonesia ada Lampung, Sunda, Jawa, Bali gitu ya, beda-beda ya. Nah, kalau di India itu bahasa keduanya yaitu bahasa Inggris. Kalau kita di Indonesia, bahasa keduanya yaitu bahasa Indonesia. Yuk teman-teman, ambil peluang teman-teman ketika kuliah di luar negeri. Ada kelas bahasa nih offering. Biasanya bayarnya cuman kayak kalau dirupiahin ya, kayaknya cuman 400 sampai 500 ribu, dan itu ada step-stepnya. Dan itu nggak akan ngeganggu jam kuliah teman-teman. Jadi offering kelasnya itu biasanya jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Karena kan kalau di India itu semua pelajaran, semua aktivitas itu dimulai dari jam 9. Nggak kayak kita di Indonesia jam 7 udah ada yang kuliah ya. Kalau di India nggak, jam 9, semua jam 9, mulai dari jam 9 sampai dengan jam 5 atau jam 6 sore. Nah, kelas itu mulai dari jam 7 sampai jam 9, dan ada juga sore jam 5 sampai jam 6, atau mungkin habis maghrib jam 6 sampai jam 8, jam 7 sampai jam 9 gitu. Jadi gak akan pernah ngeganggu jam kuliah teman-teman semua. Itu diambil aja, nanti ketika kalian lulus itu ada sertifikatnya bahwa kalian sudah pernah mengikuti kelas tersebut, dan ada passing grade-nya tersendiri gitu. Jadi ketika kalian nanti lulus dari universitas tersebut, kalian gak hanya bisa bahasa Inggris saja, atau kalian gak hanya bisa di skill yang memang jenjang kalian. Contoh, kalian mungkin ke sana untuk belajar tentang misalkan ekonomi, sosial. Lanjut yang kedua yaitu kelas seni. Nah, kelas seni ini bisa jadi kamu ikut kelas gitar, drum, piano, abis itu apa lagi ya? Nyanyi, nari gitu kan. Nah, kalau aku di sana pernah ikut kelas main gitar, pernah ikut kelas gitar gitu ya. Mulai dari pokoknya yang basic banget, bahkan kalian tuh diajarin untuk cara betik gitar gitu, gimana caranya gitu. Itu tuh diajarin dari basic banget, dan gurunya itu expert banget dan sabar banget gitu ya.
Saya yakin di semua kampus, hampir semua kampus itu offering pasti tentang kesenian, dan itu tuh kayak apa ya, skill yang berbeda dari kalian gitu loh, untuk diasah gitu. Kalau menurut aku ini kesempatan yang bagus untuk kalian, meskipun kalian sebenarnya nggak bisa banget gitar. Kayak aku tuh basic banget, sungguh amat basic pokoknya yang aku pelajarin, mulai dari basic sampai ke tengah aja. Karena kenapa? Karena aku jarang ngikut kelas gitu, karena banyak skip kelas, karena banyak kegiatan yang lain juga yang aku ikutin. Jadi ujung-ujungnya aku nggak seberapa banget bisa gitar, tapi bisa aja gitu, nggak pinter tapi bisa aja. Nah, kalau temen-temen bisa gitar, bisa drum, dance, nyanyi, abis itu misalkan apa lagi ya, paduan suara gitu. Nanti ketika ada kegiatan-kegiatan di kampus itu teman-teman bisa perform, dan itu diutamakan gitu. Siapa yang dari anak kesenian itu diutamakan untuk perform gitu. Kalau kami dari Indonesia itu kebanyakan performnya tentang nari, tarian Indonesia, karena kami memang dari PPI Hyderabad itu sendiri. Hyderabad itu bagian dari India ya. PPI Hyderabad itu sendiri, kami itu membuat kayak apa ya, grup keseniannya gitu. Jadi siapa teman-teman PPI yang memang berminat, yang memang pengen untuk belajar nari yang enggak juga susah-susah amat sih narinya gitu, kami cari tarian yang memang enak untuk dipelajari gitu supaya cepet. Nah, ketika ada kegiatan di kampus itu bisa perform gitu, dan bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia gitu. Jadi teman-teman, menurut aku kalau ada kesempatan, teman-teman ikut aja gitu. Apapun itu ikut aja selagi itu positif. Karena kalau di kampus itu kegiatannya banyak sekali dan acara-acaranya banyak banget. Apalagi di India, aduh banyak banget kegiatan dan acara, belum lagi cultural, foreign cultural apa ya, performance, abis itu nanti Korean, Jepang, karena kan kami tuh banyak bahasa gitu ya. Jadi dari setiap bahasa itu perform sendiri, dan semua orang bisa perform di acara itu gitu. Jadi ini tuh bener-bener benefit buat kalian. Dan juga kalau kalian sudah lulus nanti, itu juga benefit tersendiri bagi kalian, bahwa kalian punya skill yang lain. Nggak hanya bisa berbahasa Inggris, nggak hanya bisa berbahasa Korea, tapi juga bisa menari, bernyanyi gitu, main gitar, main drum, main piano gitu. Itu tuh nilai plus tersendiri buat temen-temen. Jadi ilmu itu nggak ada yang kayak keberatan bawanya gitu ya, nggak ada gitu. Jadi gali aja semua ilmu yang memang bisa temen-temen ambil gitu, ambil semua kesempatan. Dan juga kita kan punya, seperti saya bilang, KBRI dan KJRI di luar negeri. Nah, saya sama teman-teman saya itu pertama kali kita tuh ngadain kayak grup tarian itu, pertamanya perempuan semua. Nah, perempuan semua ini ada 4, jadi aku seniornya sendiri, abis itu ada tingkat aku 3. Nah, kita tuh bikin kayak tarian yang mudah gitu, mudah dimengerti. Setelah kami punya dan kami mahir di tarian itu, baru kita tawarkan ke KJRI waktu itu. Kita bilang, Mas, ini kita namanya Mas Justinus ya dulu, mungkin sekarang masih ada di sana di KJRI Mumbai. Mas, kita bisa nari, kalau ada kegiatan dari KJRI boleh kami untuk diundang dan kami perform, untuk siap kami perform. Dan alhamdulillah setelah dari situ banyak banget kegiatan-kegiatan KJRI yang memang kami itu hadir di situ gitu. Terus kami itu apa namanya, perform, dan nggak cuman perform juga. Jadi semuanya itu gratis ya teman-teman ya. Kayak misalkan berangkat nih, karena KJRI itu kadang kan apa ya, mendadak gitu loh. Jadi kayak misal tuh waktu itu kami diminta perform 1 minggu setelah dikasih tahu, dan tariannya ini. Jadi selama seminggu itu kami belajar terus untuk menguasai tarian tersebut. Ada 2 tarian waktu itu, karena ada, kalau nggak salah apa ya, wood trend gitu deh. Nanti deh aku kasih fotonya di sini. Kita tuh perform di situ dengan 2 tarian, dan itu tuh semuanya biayain, mulai dari keberangkatan, kan di sana kan domestik ya, keberangkatan pada hari itu juga. Terus juga kostum, terus juga makan, terus juga dikasih juga di sana itu tinggal di kantor KJRI-nya gitu. Di KJRI kan ada kayak kamarnya gitu. Nah, kami tuh tinggal di situ. Abis itu
enak banget makan makanan Indonesia, karena jujur di sana itu kami tuh kangen banget masakan Indonesia. Dan di sana tuh ada semua, mulai dari sate, nasi goreng, pempek, rendang, ada semua pokoknya di sana. Pokoknya kayak difasilitasin semuanya. Terus kami itu pulangnya juga dikasih pesangon gitu. Sebenarnya bukan itu sih tujuannya, karena tujuan kami itu pengen perform tarian Indonesia yang pengen orang lain tuh tahu bahwa ini loh tariannya gitu. Kita waktu itu tuh perform tarian piring nih, kayak gini, tarian piring dari mana ya, Sumatera Barat ya kalau nggak salah ya. Nah dari tarian piring itu kita tuh mulai booming nih kesana kemari gitu. Jadi dari KJRI itu sendiri kalau ada kegiatan selalu kami dari PPI Hyderabad untuk diminta untuk perform di sana gitu. Jadi itu tuh suatu keuntungan tersendiri gitu. Bisa perform di luar negeri gitu. Kegiatan yang ketiga yang wajib banget teman-teman ikutin gitu menurut versi aku ya, yaitu seminar nasional dan internasional. Kayak misalkan di kampus teman-teman itu pasti ada seminar gitu, ngadain seminar, baik itu nasional atau internasional, ikut aja, mau itu ada sertifikat atau enggak, ikut aja, supaya kalian itu bisa membuka pola pikir kalian dan berpikiran terbuka dan wawasan kamu itu luas gitu, tentang apapun itu, kayak misalkan poetry, tentang kayak misalkan education, terus misalkan culture, ikutin aja semuanya, selagi enggak mengganggu jam kuliah teman-teman semua. Ikutin aja mumpung kalian di sana, karena sekolah itu sebentar loh. Saya itu 2 tahun, rasanya itu kayak cuma 2 hari. Karena kenapa? Itu kayaknya sebentar banget, saya tuh pengen lama lagi gitu kuliah gitu loh. Jadi menurut aku, siapapun kamu yang masih berkuliah, masih bersekolah, S1, S2, S3, SD, SMP, SMA, kalian tuh punya kesempatan 1 kali doang, gak akan berulang lagi. Teman-teman, kalau misalkan kalian SMA, nggak mungkin kalian SMA 2 kali, iya nggak sih? Kalau kalian S1, bisa saja S1 2 kali, tapi kan harus dipikirin lagi waktunya, tenaganya, belum lagi jurusan yang kalian tuju, harus linear lah. S2, boleh 2 kali? Boleh, kenapa tidak? Tapi kan harus dipikirin lagi, jurusannya juga, gitu, waktunya, wasting time banget gitu loh. Nah, menurut aku, kalian itu punya cuman 1 kali kesempatan aja. Coba ditekunin, coba dijalanin dengan sebaik-baiknya. Ambil semua peluang, jangan sampai kalian nyesel ketika sudah selesai, baru nyesel kenapa saya dulu nggak ikut ini, kenapa saya dulu nggak ikut ini. Karena saya juga dulu nggak ikut kelas bahasa yang saya sebutkan tadi. Saya juga ngerasa nyesel gitu, kenapa dulu saya nggak ikut kelas bahasa. Kalau saya dulu ikut kelas bahasa, maybe saya bisa berbicara bahasa asing lainnya gitu, kayak bahasa Jerman. Saya pengen banget bisa bahasa Jerman, bahasa Rusia, saya pengen banget bisa bahasa Rusia. Tapi karena waktu sekarang itu udah bukan bukan saya bilang bukan waktunya lagi untuk belajar, tapi waktunya tuh kurang gitu untuk belajar, karena ada kegiatan-kegiatan lain, pekerjaan-pekerjaan lain yang harus saya selesaikan gitu. Jadi menurut saya kalian itu ambil semua peluangnya. Nah, di seminar nasional dan internasional ini saya pernah menjadi paper presenter di seminar nasional di Maula Azad National University, Manu, dipanggilnya Manu ya, Maula Azad National University. Itu saya pernah menjadi paper presenter di sana tentang teknologi Lex Tutor kalau nggak salah ya. Iya, teknologi Lex Tutor gitulah pokoknya, secara umumnya gitu, tentang teknologi di sana itu. Nanti aku kasih fotonya di sini. Itu aku jadi paper presenter di sana, dapat sertifikat, dapat pengalaman ngomong langsung jadi paper presenter di negara yang memang notabene bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua gitu. Itu tuh challenge tersendiri bagi kalian. Aku tuh dulu tuh mikir gini, gimana ya kalau misalkan nanti ada orang yang bertanya kepada saya, terus saya nggak tahu jawabannya, itu gimana ya? Saya tuh konsultasi seperti itu loh sama dosen saya dulu, namanya Mem Udaya. Saya bilang, Mem, kalau misalkan nih ada yang tanya sama aku, tapi aku nggak ngerti tuh gimana, Mem, lempar aja ke aku gitu, kata dia. Kamu kasih tahu ke aku, nanti aku kasih tahu gambarannya biar kamu bisa ngomong gitu. Sakingnya dosen aku itu pengen kita itu ikut seminar
nasional itu gitu, sakingnya, karena kita juga dibimbing sama dosen itu gitu, dan alhamdulillah banget itu pengalaman yang luar biasa bagi aku. Jadi teman-teman, apapun itu kesempatannya, yuk ikutin aja ya. Yuk lanjut ke yang keempat, yaitu yang keempat ya, 1, 2, 3 ya, yang keempat yaitu tentang organisasi. Nah ini tuh kayak pengalaman kalian gitu loh dalam bersosialisasi, karena dalam organisasi itu banyak banget orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda, pendapat yang berbeda, tujuan yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita ikut organisasi itu melatih kepemimpinan satu, yang kedua itu melatih pola pikir kita, yang ketiga melatih kayak kemampuan kita dalam mentoleransi orang lain, dalam berpendapat gitu ya. Nah teman-teman, di organisasi ini yang populer banget pasti tahulah, kalau teman-teman kuliah di luar negeri pasti tahu ya, namanya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Dimanapun itu, kalau untuk yang seluruh dunia berarti PPI dunia gitu. Tapi kalau aku tinggal di India, aku PPI India, aku PPI India. Terus ada juga ikut PPI Hyderabad. Hyderabad itu kotanya di India gitu. Nah teman-teman, ikut PPI ini tuh susah-susah gampang ya. Kalau misalkan kalian aktif dan kalian memang bisa berorganisasi, itu kalian nanti akan terpilih untuk menjadi kayak departemennya gitu di PPI ini. Saya pernah 2 kali menjabat dalam 2 tahun saya di sana, dan 2 kali menjabat yaitu di divisi sosial budaya, jantungnya organisasi, divisi sosial budaya, agama, pendidikan gitu. Jadi di semuanya menjadi satu. Kalau saya nggak jalan itu, feed Instagram itu nggak akan jalan. Karena sosial budaya pendidikan itu kan semuanya sudah mencakup gitu ya. Nah saya tuh diposisikan di situ gitu. Jadi saya tuh mau nggak mau, suka nggak suka, saya berkontribusi gitu di situ gitu. Karena sudah diamanatkan seperti itu, berarti saya harus menjalankan dengan baik gitu. Karena saya nggak mau jika saya menjabat suatu jabatan tapi saya tidak berkontribusi dengan baik sebaik-baik yang saya bisa gitu kalau saya. Nah di PPI India ini teman-teman bisa nanti kenal dengan beberapa teman-teman lain yang memang berasal dari beberapa tempat di seluruh Indonesia. Jadi nanti ada grupnya, di situ bisa teman-teman mempunyai relasi baru gitu loh. Nah di situ nanti ada MTA itu kayak musyawarah tahunan gitu, seluruh anggota PPI India gitu, anggota maupun pengurus nanti semuanya dibiayain oleh KBRI India itu sendiri. Teman-teman di sini jangan takut dan jangan berpikir organisasi ini organisasi yang menghasilkan uang. Tidak, organisasi ini organisasi volunteer. Organisasi ini organisasi yang memang orang-orang itu memang berkeinginan untuk kayak memajukan gitu loh. Kayak PPI India ini pengen ada kayak kegiatannya, apa sih kegiatannya, kayak misalkan gathering, kayak misalkan mungkin lomba-lomba, atau mungkin juga kayak kegiatan sosial gitu, charity gitu. Nah di PPI India ini kalian bisa melakukan itu semua, dan di PPI India ini anggotanya itu dipilih gitu ya, enggak serta-merta kalian tiba-tiba pengen masuk gitu, enggak, malu lah ya gitu. Biasanya sih dipilih sama ketuanya, karena ketua yang menentukan biasanya, ketua dan wakil ketua. Jadi saya waktu itu 2 kali ikut PPI India. Yang pertama itu saya 2017 masuk 2018 berarti ya. Iya 2017-2018 periodenya. Pengurus PPI Hyderabad itu sendiri adalah yang nyeletuk sama saya, bilang begini, kok kamu jadi pengurus PPI India? Saya kira kamu gak ada jabatan sama sekali, baik itu di PPI India maupun di PPI Hyderabad. Saya kira kamu cuma jadi anggota aja. Gitu dia bilang sama aku, karena mungkin nggak tahu ya kalau aku waktu itu ikut PPI India, dan aku tuh jadi divisi kebudayaan, seni dan budaya waktu itu pertama kali. Jadi dia nyeletuk gitu, itu perempuan ya, dia nyeletuk gitu, bilang, aku pikir kamu nggak ada jabatan loh sama sekali di sini, kamu hanya anggota gitu. Jadi oh gitu ya gitu. Padahal aku jadi divisi di PPI India gitu. Ini NGO NGO nggak sih? Iya NGO kayaknya. Oke teman-teman,
Itu aja 4 dari kegiatan yang wajib teman-teman itu ambil, wajib teman-teman itu gunakan kesempatannya ketika kuliah di luar negeri. Jangan sampai pas udah lulus itu nggak ada kegiatan kayak organisasinya, karena organisasi itu penting. Kalau kalian mau daftar kerja, organisasi itu penting banget. Jabatan kalian penting, pengalaman kalian penting gitu. Organisasi apanya penting gitu. Nanti tuh ditanya, kalian tuh selama kuliah itu apakah cuman kupu-kupu, kuliah pulang, apakah cuman kuliah kantin, kuta kali ya. kuliah kantin gitu. Jadi harus ada kegiatan lain, ikut organisasi, ikut kesenian, kalian pernah perform juga, terus ikut juga kelas-kelas bahasa asing gitu. Jadi semua itu harus balance ya, supaya kesempatan ini yang sedang kalian jalankan ini, kayak kuliah di S2 di luar negeri ini, itu menjadi peluang bagi teman-teman semua untuk mengambil potensi-potensi yang memang harus dipunyai, harus dimiliki oleh teman-teman semua. Oke, thank you for watching. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.